Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program Sabda Pagi Gemim Sion Winangun. Edisi hari ini, Rabu 23 Agustus 2023. Saudaraku, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, maka kita awali dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami menaikkan puji syukur, terima kasih kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih setiamu senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Subuh pagi hari ini Engkau perkenankan lagi kami untuk boleh menikmati firman-Mu, mengawali kami akan melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami telah siap sedia untuk mendengarkan dan merenungkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Efesus 6 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tema renungan pada hari ini adalah beritakanlah Injil dengan kerelaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perintah memberitakan Injil adalah amanat agung Yesus Kristus pada semua orang percaya. Memberitakan Injil adalah tugas semua muridnya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tugas mulia ini adalah bagian dari peperangan rohani yang wajib kita lakukan dalam kehidupan nyata. Tugas memberitakan Injil digambarkan Paulus melawan kuasa kegelapan dengan kasut kerelaan. Setiap prajurit harus menggunakan kasut seperti sandal atau sepatu untuk melindungi kaki, terutama bagian telapak kaki, agar tidak cedera dari permukaan tanah yang berbatu-batu, berair, udara panas maupun dingin. Berkasutkan kerelaan menunjuk pada kesiapan dan ketulusan hati, serta tidak pernah menolak untuk memberitakan Injil damai sejahtera kemanapun dan kapanpun dengan berani dan siap menghadapi semua risiko yang akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam konteks memberitakan Injil di daerah pelayanan yang mayoritas Kristen, tentu saja tidaklah terlalu sulit dan berisiko. Tetapi memberitakan Injil di tengah-tengah konteks pelayanan masyarakat yang mayoritas bukan Kristen, tentulah akan memiliki resiko, seperti dilarang beribadah dan mendirikan gedung gereja, diusir
dipukul, dipenjara, bahkan sampai dibunuh. Melaksanakan ibadah saja di beberapa daerah harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Jadi betapa tugas memberitakan Injil bukanlah perkara yang mudah. Namun, itulah tugas sebagai orang Kristen yang harus siap diutus. Masuk ke tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Memberitakan Injil Yesus Kristus bukanlah hal yang gampang, tetapi butuh persiapan, dana dan strategi, serta iman yang berani disertai dengan kesabaran. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita dapat mengukur keberhasilan pelayanan gereja dalam pemberitaan Injil, seperti dari segi kesejahteraan warga gereja di bidang ekonomi dan sosial semakin baik. Di bidang kesehatan, hadirnya rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada semua masyarakat. Di bidang pendidikan, warga gereja boleh menikmati pendidikan yang berkualitas. Pekerjaan memberitakan Injil tidak hanya ke dalam secara eksklusif, tetapi juga harus keluar ke zona yang tidak nyaman, yang memerlukan pemberian diri dan pengorbanan yang disertai dengan ketulusan hati dan kerelaan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan lagi firman-Mu. Berikan kami kemampuan, kekuatan, dan keberanian untuk melaksanakan tugas memberitakan Injil, agar tidak takut menghadapi semua tantangan dan mewujudkan semua yang Engkau perintahkan. Terima kasih atas firman-Mu, ya Bapa. Kami berdoa kepadamu untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan sertai dan berkati, agar supaya kami boleh melaksanakan itu semua dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Demikianlah sabda pagi untuk hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom.